Thank you banget ya udah mau join ke T-Talks kita pada malam hari ini. Temanya juga tema pamungkas ya. Ini pas banget kita di akhir kuartal ketiga Iya nih. 2024. Minggu depan ini market kita pas ya, langsung masuk ke kuartal keempat nih kayaknya ya, Ya. di minggu depan. Nah, ada banyak hal yang mungkin perlu dipersiapkan juga oleh cuan troopers gitu ya. Dan ini masih belum telat lah ya bro ya, untuk ngatur-ngatur strategi gitu ya, sebelum Yes. kita masuk ke kuartal keempat. Karena kita masih bisa ngatur di hari Senin ya, cuan troopers tenang aja. Dari sekarang tapi dipikirinnya, kalau misalnya mau order dari sekarang juga bisa ya, lewat aplikasi spot gitu, untuk mengatur nanti portofolio ordernya di hari Senin itu seperti apa. Jadi memang kita secara sistem itu di atas jam 6 sore udah bisa ngorder untuk hari besokannya. Hmm. Kalau case-nya kayak hari ini, order di hari Jumat itu nanti masuknya di hari Senin pagi gitu ya, untuk orderannya. Mantap. Nah, Bro Kevas, ini kita mulai dari topik yang ringan-ringan dulu ya. Hmm. Eh, untuk tema kita pada malam hari ini ngatur porto di kuartal keempat nantinya. Nah, sebelum masuk ke sana, gimana sih sebenarnya lu ngelihat market kita gitu ya di kuartal ketiga ini? Apakah udah sesuai ekspektasi atau beyond expected gitu ya? Karena memang tiba-tiba The Fed itu ngagetin ya, tiba-tiba dar 50 basis point Hmm. hilang gitu ya, 50 basis point diturunin gitu. Nah, ini marketnya juga merespon gitu dengan cara, kemarin kita sempat ke 7.900, rupiahnya diturun sampai 15.100. Nah, gimana nih pandangan lu nih Ya. ke kondisi market kita? Silakan. Eh, Awalnya juga cukup kaget ya, terutama pas bulan Agustus tuh, kalau nggak salah ingat Mm-mm. kan waktu itu awal Agustus tuh, eh, di awal Betul. Agustus market merah satu global lah, satu dunia kan. Tanggal 5 Agustus tuh gue masih ingat banget. Market US merah, Indo merah, Jepang yang rekor kan penurunan terbesar sepanjang berapa puluh tahun terakhir lah. Even kripto aja juga merah. Tapi sejak itu langsung tuh eh, Mm-mm. langsung bullish sampai 7.900. Waktu tanggal Agustus awal itu gue berpikir, ah ya paling masih di sini-sini aja lah, susah lah nembus 7.400 gitu. Taunya abis Mm-mm. 5 Agustus itu turun, kalau nggak salah itu kan karena Jepang ya naikin suku bunga kan, makanya semua mungkin Betul. pada kaget. Tapi sebenarnya pada saat itu gue ingat juga di awal Agustus itu gue bikin materi buat sharing-sharing juga. Sebenarnya lucu juga sih, market koreksi, tapi pas saat itu tuh Indonesia lagi rilis GDP kuartalan, which is sebenarnya tuh hasilnya Mm. bagus. Nah, jadi waktu itu juga agak dilema sebenarnya. Wah, ini globalnya kok berat, tapi data ekonomi Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus saja gitu. Iya Ya, benar. tapi ternyata disambut disambut secara luar biasa sih sebenarnya sampai ke 7.400. Tapi memang sedikit eh, mix lah ya, karena kan kalau kita ngelihat ke kutub kutub top 4 banks, sebenarnya kan top 4 banks kita juga belum terlalu all time high gitu ya. Tadi kan Bro Mm-mm. Daniel juga bahas di depan tentang BRI. Even BRI masih koreksi lagi hari ini. Yang mendekati all time high ya paling cuma BBCA doang gitu. Kayak Mandiri, Mm-mm. BRI itu belum gitu. Nah, sedangkan selama Agustus sampai September ini kebanyakan didorong ya, kita tahu mungkin kayak ada saham Pani, ada saham brand yang sudah mulai naik lagi ya. Masih didukung sama beberapa outliers lah gitu. Nah, jadi ya cukup kaget, Mm. tapi sebenarnya ya ini memang sudah seharusnya lah untuk IHSG itu bullish lagi, Bro. Mm. Emang udah waktunya ya, berarti ya, untuk IHSG bullish. Ya, karena eh, banyak banyak apa ya? Banyak katalis yang bisa ngebuat IHSG itu bullish lah. Gue sih kalau ini kan temanya kita ngatur porto Q4 ya. Kalau gue bilang di Mm-mm. depan sih, kalau bisa seharusnya sudah on position lah gitu. Jangan Mm. jangan kalau masih punya side cash gitu ya harusnya seenggaknya sudah mulai ambil posisi, karena sebenarnya untuk market sendiri sangat mendukung untuk kita tuh makin bullish gitu. Pemicunya tadi The Fed udah turun suku bunga, BI juga udah turun suku bunga, eh, kayak dana asing yang dari awal tahun keluar juga sebenarnya sekarang pun belum masuk-masuk banyak gitu kan. Sempat masuk terus Mm. minggu kemarin keluar lagi.
Tapi dibandingin dengan awal-awal tahun, ya asing masih dananya masih 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 belum masuk lagi ke IHSG lah. Tapi sudah break Hmm. 7.400 sudah sampai 7.500. Nah, bayangin kalau dana-dana asing yang sebelumnya ini parkir dari luar masuk lagi ke IHSG, ini kan harusnya makin makin mulus. Makin kenceng ya. Apalagi sekali lagi, Iya, iya. covered banks belum pada all time high kecuali BCA aja. Oh iya, cuman BCA yang all time high kemarin ya. Iya, Mandiri Heeh, tipis lah di all time high-nya, tapi kayaknya tipis. nggak ngefek. Tapi kalau Iya, BRI kan iya, masih iya. belum. Iya, soalnya emang kenceng banget ya kenaikan kemarin gitu. Orang-orang juga udah jadi pada super positif lah ya, karena kita ngelihat kenaikannya itu dengan volume, kita lihat ada penguatan rupiah juga. Tapi di akhir-akhir kuartal ketiga tuh tiba-tiba kayak semacam ada something gitu ya yang bikin dia jadi technical correction. Banyak sih yang bilang technical correction gitu ya, tapi kita juga sebenarnya nggak paham ini. Kayak misalnya BRI tiba-tiba koreksi 5% di hari itu. 5,8 habis itu yang paling dalam kayaknya BRI deh. Kemudian ada BNI, Mandiri yang koreksinya nggak terlalu dalam malah BCA gitu, bro. Kalau misalnya lu ngelihat ini bener nggak sih technical correction di akhir-akhir Q3 gitu? Atau sebenarnya gara-gara China nih ya, gara-gara sentimen China atau ada apa nih sebenarnya lu ngelihat nih di at the end of Q3? Gua rasa masih sehat lah, karena kan Mm, 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 mm. ATH-nya 7.900. Sekarang baru koreksi Iya. 3% selama berapa trading days? Ya paling 1,5 minggu lah. Gua rasa sih Heeh. selama dia tidak kembali turun ke bawah 7.400, itu IHSG masih uh, on track position yang bagus lah. Karena Hmm. 7.400 tuh sakral lah buat IHSG. Karena udah mencoba ditembus dari tahun 2022 bahkan. Nggak bisa tembus-tembus 7.400. Ya kan? Baru Iya, kali iya, iya, iya. ini dia tembus di lewat 7.400. Jadi selama masih di bawah 7.000, masih di atas 7.400 sih sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kalau teknikal kan ya udah tembus resisten, koreksi sehat dikit lah, kumulin tenaga nanti naik lagi. Oke, gitu ya. Ya karena ini kan masih di 7.600-an ya. Jadi belum perlu panik kayaknya ya, Bro ya. Enggak lah, nggak Ini perlu ini panik ya. istilahnya, ya ini istilahnya Even diskon. Boleh lah ya ya, diskon. even penurunan di tanggal 5 Agustus yang tadi Mm-mm. gua bilang di depan itu minus 4,3%. Ya. IHSG Oh, 1 minggu terakhir baru turun minus 3,1%. Ya sehat lah. Turun sehat. 3% seminggu mah nggak Ya apa-apa oke lah. lah, iya Roket oke gitu. lah, cincai lah. Ha-ha. Soalnya dari Hmm. kemarin banyak banget yang bilang, waduh ketinggalan nih gua beli BRI, katanya nggak sempat beli BRI, ketinggalan nih gua beli bank ini, beli ini, sekalinya koreksi aja tiba-tiba jadi takut gitu. Padahal sebenarnya dikasih Koreksi nggak diskon, berani dikasih beli, momentum. naik Iya, nyesel. Nggak beli nggak, ya, iya. susah lah. Susah juga ya. Jadi memang dibutuhkan keberanian yang keberaniannya itu didukung oleh perhitungan yang matang juga ya Yes. teman-teman. Nah, kalau masalah hitung-hitungan matang itu teman-teman juga tuh sebenarnya bisa langsung nanya ke Bro Kevas ya lewat Instagram ya Bro ya, bisa ya lewat DM Boleh. ya. Atau mungkin ke komunitasnya Bro Kevas gitu Instagramnya apa Bro? Boleh diinfo ke Cuan Troopers? Langsung aja di Instagram gua pribadi sih biasanya untuk info-info apa komunitas, kelas atau layanan yang lain sih di Instagram gua. Iya, iya, iya. Karena ini kalau Bro Kevas ini gue kenalnya sebagai seorang fundamentalis gitu ya. Jadi memang akan melihat nilai intrinsik dari sahamnya seperti apa, kondisi market indeksnya itu seperti apa gitu ya. Story-story di balik itu juga ya, Bro ya. Pasti, justru itu yang malah harus Iya. dilihat. Karena ya kita Mm-mm. investasi kan harus tahu nih ke depan bakal seperti apa. Ya kita jadi harus cari tahu dulu Iya, nih iya, iya. prospek Heeh, sahamnya gimana gitu. iya. Nanti juga kita bakal ngejelasin fundamental di Q4 itu seperti apa, karena stock picknya mungkin ada perbedaan dengan kuartal 3 sendiri. Nah, tapi sebelum kita sampai ke sana ya teman-teman Cuan Troopers, bagi teman-teman yang pengen nanya, jangan lupa langsung aja lewat
kolom Q&A gitu ya yang ada tanda tanya nanyanya di sana ya karena dari tadi ini sorry banget nih Cuan Troopers banyak banget pertanyaan yang kelewat-lewat pertanyaannya bagus-bagus juga ini kayaknya banyak fansnya Bro Kevas juga nih yang nanya nih Bro. Iya, jangan lupa ya supaya pertanyaan yang nggak kelewat masukin di kolom Q&A dan juga gue pengen info ke teman-teman sekalian karena ini adalah weekend di akhir kuartal ketiga gue pengen bagi-bagi hadiah berupa buku dari Sukor Sekuritas ya. Wih. Jadi The Art of Investing untuk 3 orang yang beruntung ya, The Art of Investing gitu. Jadi nanti di sana itu akan ada cerita-cerita, banyak cerita-cerita dari para influencer-influencer pasar modal gitu ya, yang bisa kalian coba pelajari gitu ya, dan kemudian mungkin ada beberapa juga yang menceritakan tentang teknik-teknik trading atau investing itu seperti apa gitu. Nah, 3 aja, caranya gampang. Screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke Instagramnya Bro Kevas, tag ke Instagram gue juga. 3 orang aja, 3 orang. Itu supaya nanti kita akan shortlist gitu ya untuk mencari siapa pemenangnya gitu. Oke, Bro Kevas, ini ada banyak yang nanya tentang saham-sahamnya. Ada tadi BRI, BDMN, MDKA, Unilever, EXCL, udah banyak nih. Tapi kita Hmm. mau belajar ininya dulu nih. Kita mau belajar fundamentalnya dulu. Nah, menjelang kuartal keempat, em, di minggu depan, sebenarnya sentimen apa sih yang perlu diantisipasi gitu, Bro? Biasanya di kuartal keempat. Hmm, sebenarnya secara umum aja sih ya, kalau untuk dari makroekonomi, tentu kalau ada penurunan suku bunga lagi itu disambut makin positif lagi ya, makin bullish lagi. Karena secara teori, kalau yang aset yang aman return-nya turun, maka banyak investor akan beralih ke aset yang lebih beresiko, contohnya seperti saham. Nah, jadi ya kita tunggulah kan biasanya itu sebulan atau 2 bulan sekali pasti BI bisa meeting gitu ya. Dan Ya, kelihatannya kan Amerika sendiri juga cukup bisa lumayan agresif nih untuk turunin suku bunganya lagi gitu. Mengingat kondisi ekonomi di Amerika juga udah mulai mulai stabil lah ya untuk membaiknya. Nah, jadi ya mm-mm, umum pasti suku bunga. Kedua adalah mungkin nanti tuh di akhir Oktober. Akhir Oktober itu pasti sentimennya laporan keuangan Q3. Nah, kalau sebagai seorang fundamentalis, kalau kalau bisa tuh kita one step ahead gitu untuk beli saham kalau bisa sebelum laporan keuangannya keluar. Nah, biasa mm-mm, kenapa? Karena tujuannya adalah market itu pasti akan euforia ketika laporan keuangannya bagus. Pasti disambut positif. mm. Nah, sayangnya adalah ketika rilis ya semua orang udah tahu dan semua orang akan bereaksi gitu. Nah, makanya kalau teman-teman mau head start ya, kalau bisa kita bisa analisa nih perusahaan kira-kira mampu nggak ya Q3 tuh labanya bertumbuh gitu. Nah, Mm-mm, jadi kalau teman-teman yakin, teman-teman bisa beli di sebelum Q3-nya keluar gitu. Belinya ya sekarang kalau bisa, kalau teman-teman yakin bahwa Q3-nya naik. Ya tentu untuk memprediksi mm-mm, apakah Q3-nya naik atau enggak ya, tapi itu butuh analisa yang lebih dalam. Kita tahu, oh selama Q3 ini ada kejadian apa ya di perusahaan ini gitu. Atau kita lihat Q1, Q2-nya bisa konsisten naik nih, berarti Q3 harapannya bagus. Atau kita ngelihat nih, biasanya Q3 tahun 2023 cari yang jelek tuh. Cari Q3 yang tahun lalunya jelek, jadi seakan-akan begitu Q3 2024 rilis, bagus banget karena dibandingin sama Q3 2023 yang jelek gitu. Nah, jadi banyak cerita yang teman-teman angle-nya bisa ambil dan ya itu lebih ke arah spekulasi untuk sebelum Q3-nya rilis ya. Biasa kan akhir Oktober atau ya ya. paling mentok-mentok paling telat tuh akhir November itu udah deadline-nya gitu. Tapi ya kurang lebih sekitar Oktober awal November tuh udah pada keluar harusnya. Ya paling sentimen Q4 Hmm, itu sih sama nanti Desember pasti ditutup dengan Santa Claus Rally ya. mm-mm. Natal, window dressing. Ya jadi kalau tips mengatur porto Q4 sih stay on investing aja sih. Stay invested aja gitu. Hmm, Karena anginnya harusnya udah bullish gitu anginnya. iya, 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 iya. Pokoknya santai aja, jangan panik ya. Iya sih. Nggak akan Itu kayak nggak tips akan kita pertama. susah sekali untuk turun ke level yang kayak
sampai di bawah 7.000 atau sampai ya susah sih, kecuali memang ada benar-benar force major yang besar lagi atau Force another major, pandemi, iya, which is kita iya, nggak iya, berharap itu terjadi, atau another iya war, benar, perang, ya kita nggak berharap itu terjadi ya. Jadi ya harusnya sih iya, anginnya bullish lah. iya, iya, iya. Aduh, amit-amit lah bro. Moga-moga Iya, jangan ada event-event yang mengejutkan ekonomi kita ya. kecuali lu Soalnya, belum punya eh, posisi. oh iya 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 itu tuh kasihan tuh. Kasihan banget kalau belum punya posisi. Tapi tenang aja ya. Nanti kita akan bahas dari apa namanya? Dari sisi itu juga bagi mereka yang belum punya posisi, kalian belum telat gitu ya. Masih Hmm. bisa lah karena ini kan situasi koreksi ini jadi mendorong orang itu apa ya istilahnya bergen hunting gitu ya. Dia akan berusaha mencari-cari emiten mana yang bagus untuk masuk gitu ya. Porsi yang mana dikurangi karena udah terlalu tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu biasa dikenal dengan bargain hunting. Mantap. Ini dan sama tadi di Oktober ya, kalau boleh gue tambahin ya ada pelantikan ya itu ya, Bro ya. Oh iya, Pelantikan presiden baru ya. presiden baru Ada ya. Pak Prabowo dan Gibran gitu. Nah, menurut lo itu sesignifikan apa sih sentimen itu, Bro, ketika udah dilantik nih? Kita bahas politik dikit deh. Karena ternyata banyak pelaku keuangan itu yang katanya memang bilang, tunggu aja deh sampai presiden baru dilantik, baru kita gaspol kayak gitu. Nah, menurut lu gimana? Kelihatannya sih kalau market saham tuh selalu bereaksi sebelum eventnya kejadian ya. Jadi sebenarnya Mm-mm. sentimen presiden yang baru itu sudah di awal Terprice in ya? awal waktu pas pemilu lah. Oh, Itu kan sempat oh. IHSG bullish kan sekitar, ya aku lupa tuh bulan apa lah, awal-awal tahun kan sempat ya Mm-mm. naik tapi nggak naik banyak-banyak Mm-mm. juga sih. Mm-mm. Kalau pelantikan ya kita juga belum bisa melihat langsung kinerjanya gimana kan. Nah, tapi biasa kalau sekarang gua lihat ya, biasa pelaku pasar tuh suka perhatiin kayak susunan kabinetnya yang baru, siapa sih yang megang Oh, itu benar. Menteri Keuangan gitu. Banyak yang bagus-bagus nggak namanya. Nah, meskipun belum kelihatan hasil kinerjanya, tapi orang atau investor sudah mengantisipasi hal itu di depan gitu. Begitu ada, oh siapa Iya, iya. kabinet yang baru di presiden yang baru, oh ini nama-namanya keren-keren, bagus-bagus. Market suka ya, itu Iya, biasa iya. udah mulai mulai jalan. Tapi pas di hari pelantikan sih, I think nggak akan terlalu yang gimana-gimana. Ya mungkin lebih volatil kalau terjadi sesuatu ya. Tapi ya, dia sudah direspon dari awal tahun sih sebenarnya kalau Iya, uh, iya, iya. Benar, benar, benar. presiden Kabinet yang baru. kayaknya ya bro ya. Ya, Bener kata lu sih, kayaknya kabinet ini yang orang tunggu-tunggu siapa yang jadi Menteri Keuangan gitu. iya, Karena kemarin kan Sri Mulyani udah pamit ya, sampai iya. sampai itu loh waktu pamit sampai nangis loh dia. Waduh, gue juga liat videonya gue terharu sih. Hebat sih ya beliau bareng Presiden Jokowi 10 tahun ngelewatin pandemi juga gitu. Tapi Eh, gue denger-denger nih ya bro ya, gue denger-denger nih Ibu Sri Mulyani ke depan masih akan bertugas tapi bukan sebagai Menteri Keuangan. Tapi gua nggak mau wah, bocorin di sini, bro. wah, teman-teman Nanti catat kita ini. ini aja ya. Iya, nanti kita DM-an aja, bro. Gitu ya, nanti gitu. Dia bakal jadi siapa gitu. Tapi yang jelas pasti akan masih tetap mengawal RI gitu ya, supaya kita punya stabilitas ekonomi itu akan masih tetap terjaga. Nah, Bro Kevas, ini gue izin ya ngingetin para cuan troopers lagi, jangan lupa pertanyaannya masukin di kolom question and answer. Ini udah lumayan banyak, akan kita jawab sesaat lagi gitu ya. Tapi sebelum itu, gue pengen ingetin ke seluruh cuan troopers, jangan lupa untuk screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Bro Kevas Evander, tag juga ke gue supaya gue bisa cari siapa pemenangnya. Ada 3 aja. Ya, maksimal 3 aja pada malam hari ini untuk mendapatkan buku The Art of Investing gitu ya, karangan Sukor Sekuritas gitu. Ini hadiah spesial di akhir kuartal ketiga. Oke, bro, ini pas banget waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para cuan troopers. Gua ngambil satu dulu deh nih yang beneran ada di depan mata gua nih dari Solisido. Kokevas masih hold BSDE kah katanya? Nembak banget nih bro. Nah ya, Sudah enggak sih, udah kata enggak. siapa gitu ya? Oh Udah udah enggak ya? udah Itu enggak. dia tuh kata kata siapa bro Kevas pegang BSDE. Ya dulu gue pernah beli sih BSD. Oh, tapi kan udah bukan untuk long term lah ya, untuk trading kali ya. Ya, karena waktu itu memang murah banget sih BSD, jadi ya
udah beli di bawah, udah lama ya, tahun 2021 kalau nggak salah. Waktu Mm-mm. 900-an tuh. Ya, Oh, tapi sekarang kan udah 1.200-an ya. Tapi udah lama sih, iya, iya, udah iya. dilepasnya dari akhir tahun 2023 kalau nggak salah. Udah lepas sih. Oh, udah ini ya, maksudnya udah rotation ya bro ya, udah bukan di Ya sana lagi. udah rotasi ya. Oh, oke, oke, oke. Mantap, sudah terjawab berarti. Tapi kita coba langsung aja sedikit lebih dalam ya, karena kan ini pas banget kebetulan bahas tentang BSDE. Apakah sektor properti itu menjadi sektor yang memang menarik gitu di akhir tahun ini, bro? Secara keseluruhan aja, bro. Ya, salah satu alasan kenapa sektor properti kan manggung ya, Q3 Iya, iya Q3 bener ini. tuh. Manggung itu salah Heeh. satunya ya Ada karena penurunan suku naganya bunga ya? sih. Oh, Iya, bukan yang naga gara-gara apalagi. ada naganya ya? Itu luar biasa Boleh kalau nggak? itu. Boleh nggak? Iya, boleh nggak nanti kita bahas itu, bro ya? Belakangan Boleh. ya, belakangan. Oke, oke. Eh, Ini kalau penonton hmm, nyampe 200 nih langsung kita bahas. Oke, oke. Iya, Gimana gimana karena penurunan suku bunga ya tadi ya properti ya. iya, karena kan properti kan lumayan banyak hutangnya ya, dan kebanyakan saham-saham properti itu hutangnya juga dalam USD. Jadi ketika, bahkan ada satu emiten yang kayak Alam Sutra kan naiknya lumayan banyak tuh. Itu Mm-mm, salah satu mm-mm, sentimennya kan juga karena dia ada penghapusan utang kan yang besar. Jadi eh, begitu suku bunga diturunkan ya sebenarnya ini katalis positif banget buat emiten-emiten yang memang banyak ambil hutang mm, dalam USD gitu. mm. Karena kan sekarang Mm. pembayarannya akan lebih, tanda kutip, lebih murah lah. Karena dia jualan di Iya, iya, rupiah, iya. ditukerin USD bisa dapat lebih Oke, banyak untuk lebih banyak membayar betul. hutang-hutangnya. Nah, jadi saham properti memang sentimennya pertama itu. Kedua adalah Heeh. juga karena kan memang eh, turun suku bunga ya bunga KPR lebih murah lah. Jadi memang Iya. memang ya intinya penurunan suku bunga itu memang bagus lah buat properti, makanya begitu kelihatannya udah tanda-tanda mulai akan dituruni, mulai pivot suku bunganya, sebelum pivot itu saham properti kan udah mulai pada jalan duluan gitu. Nah, Mm-mm. Oh, kalau gitu. kedepannya suku bunganya terus di-cut ya sebenarnya saham properti I think bisa manggung sih harusnya. Mm-mm. Tapi lu ngelihatnya gimana, Bro? Apa kenaikan saham properti ini terlalu cepat gitu? Lu nilainya gimana? Terlalu cepat atau ya emang kayak gitu gitu? Atau nanti dia bakal ada koreksi dulu ya, technical correction gitu, terus nanti lanjut lagi atau gimana sih lu ngelihatnya? Technical correction itu pasti ada ya, Mm-mm. hal yang di semua kenaikan saham pasti adalah koreksi yang penting kan koreksinya wajar ya. Eh Mm-mm. Kalau apakah ini terlalu cepat atau enggak, ya itu kadang market sih yang bisa menilai ya. Yang penting kalau gua sudutkan pandangnya fundamentalis ya gini, fundamentalis itu susahnya adalah kita juga nggak tahu kapan tuh saham akan naik gitu. Kadang kita beli Mm-mm. saham pakai value investing aja bisa, sebulan langsung take profit karena dia naiknya kenceng banget tuh, dapat momentumnya, naik Iya. bisa kenceng banget. Keluar cepet di bawah setahun ya bisa aja. Tapi juga ada Mm-mm. yang value investing kita udah nunggu bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, kagak naik-naik gitu kan. Nah jadi seberapa cepat kenaikan saham memang ditentukan sama market. Nah, makanya kacamatanya fundamentalis dan poinnya adalah yang penting kita beli itu nggak kemahalan, gitu kan. Karena kita Mm-mm. percaya sooner or later harganya ini pasti mencerminkan value-nya gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya. jadi kalau buat gua, kalau udah beli terus pingin cepet naik nggak? Ya pingin gitu. Kalau bisa Heeh, heeh, sebulan 2 bulan heeh. beggar juga pingin gitu. Nah, makanya juga ya itu pentingnya pentingnya tahu story-nya apa. Yang kedua ya kita belinya nggak kemahalan lah. Kalau kuncinya fundamental itu. Nah, kebetulan kalau saham-saham properti itu karena memang sektornya udah cukup tidak manggung dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Properti kan nggak belum Iya. manggung kan. Itu harganya memang cukup bottom-bottom semua lah. Ya kan, Heeh. BSD itu bottom, CTRA bottom, Sumarekon waktu di 500-an juga bottom. Jadi Mm-mm. ya kalau naiknya cepet ya kita seneng gitu. Tapi Mm-mm. kalau udah naik ya jangan dikejar gitu. Iya, 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 iya.
Iya, iya, benar-benar. Nyantai lah ya, maksudnya Hmm, kita tetap under consent, tapi kalau misalnya emang kebetulan ada saham yang mahal, terus dia mahal terus, ya udah gitu ya, itu ya rejeki aja udah gitu, karena nggak iya, semua saham tuh bisa kayak gitu, bener kan ya bro ya? betul, betul. Dikiranya, soalnya banyak cuan troopers yang ngira semua saham itu bisa kayak, semua saham Tani. properti bisa kayak Sinaga itu, iya, iya, iya. Ya itulah maksudnya ya. Nanti kita undang lagi deh ini siapa naganya untuk Instagram Live ya. Bro Andri lah itu bagiannya. Oke, iya ya sama Bro Andri nanti kita tanyain itu tenang ya. Nah, Bro kasih gua 3 stock pick saham properti deh untuk Q4. Uh, 3 aja uh, pilihan lu. Pilihan lu aja gitu yang apa namanya diproyeksikan itu bisa apa ya stabil gitu ya. Jadi pilihan yang tepat untuk berinvestasi yang kayak gitu-gitu, Bro. I think kalau the blue chipnya ya BSD, Sumarekon, sama Pakuwon ya. I think itu Mm, 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 yang sama Ciputra lah, 4 lah mm, kalau mm, bisa tambahin itu mm, mm, seenggaknya mm, mulai mm. dari situ dulu. Atau satu Iya, lagi iya. DILD kalau nggak salah. DILD itu Oh, iya, iya, sahamnya iya, iya. Parokekong. Iya, iya, Itu juga iya. memang sangat under value juga gitu. Mm, mm. Nah, kalau mau yang agak-agak kena sentimen, tapi nggak tahu ya bakal positif atau enggak, itu ya Sumarekon karena dia eh mau nge-IPO-in anak usahanya. Ya, which is kalau anak usahanya IPO kan Oh, wah menarik nih. dia bakal dapet ekstra duit lah gitu. Ya Oh, kelihatannya berita-beritanya udah mulai keluar sih mau mau nge-IPO-in anak usahanya gitu. Nah, mantap, mantap. Ternyata ini gue juga baru tahu nih, Bro, ada sentimen kayak gitu ya. Anak usaha iya, Sumarekon ya mau IPO ya. iya siapa ya namanya lupa juga gua, tapi ada sih Heeh, kemarin berita. mantap, mantap. Oke deh, kalau gitu gue yang tanya ini ya, karena kayaknya banyak yang penasaran tentang Pani deh, Bro. Pani tuh Gua gua tidak punya posisi dan gimana? tidak tahu apa yang terjadi. Jadi Iya, ya, disclaimer on, Sean Troopers, disclaimer on. Kita pengen tahu nih pendapatnya gimana gitu, karena udah 11.000 loh. Kemarin sih naganya bilang itu 11.000. kalau tembus, oh 12.000 ya. Kemarin soalnya naganya bilang kalau lewat 10.400 itu artinya dia bakal naik terus gitu ya. Disclaimer on nih, bener ternyata. Sekalinya tembus 10.400, dar. 12.000 ya. Ini ada yang nanya, Pak, nih target ke berapa ya? Kalau kondisinya udah kayak gini, sky is the limit lah, bro. Nggak ada yang tahu ya, tanyain naganya aja nanti. Gitu, kalau Ya, pandangan lu gimana, bro, Kevas? eh gini gini. Secara Iya. secara perusahaan itu memang bagus lah. Ya kalau teman-teman mampir ke Jakarta atau mungkin teman-teman orang Jakarta pasti pernah lah kita main ke PIK kan. Jadi ya PIK 2 memang Iya. sebesar itu gitu, sebesar itu dan ya bagus gitu, bagus. Jadi memang karena ini perusahaan kan boleh dibilang ini perusahaan kosong awalnya gitu kan, ya tiba-tiba disuntik red issue dan segala macam. Jadi memang kalau memang teman-teman tahu story-nya itu adalah Pani berubah jadi PIK 2 itu sebenarnya memang peluang banget. Eh tapi apakah harga sekarang udah mahal murah? Jujur gue tidak punya expertise untuk menilai hal itu karena gue belum Mm-mm. mendalami seberapa besar nilai-nilai asetnya gitu. Cuma ya benar kalau secara teknikal ya sky is the limit lah untuk Pani ini ya. Nah, kapan turunnya ya nggak ada yang tahu juga. Ya kalau demand-nya masih kuat ya masih bisa naik. Kalau teman-teman pada sepakat mau take profit sekarang juga bisa aja turun semua gitu kan. Tapi gue tidak punya posisi, jadi gue tidak bisa banyak. Dan gue nggak pernah pelajari secara dalam sih tentang saham Iya, Pani. iya, iya. Iya. Meskipun Mm-mm. tadi Bro Mm-mm. Daniel udah kayaknya mancing-mancing, wah kita bahas naganya, tapi gue tidak punya expertise yang banyak tentang saham satu ini. Iya, 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 siap, siap, siap. Kalau gitu nanti kita tanya aja sama ininya lah, Ya, sama naganya. Ini gue lagi WA sih, tapi belum dibales gitu. Nanti aja bro, itu kita skip dulu ya. Kita skip dulu, kita lompat dari properti ke ini deh, kita balik back to basic dulu ya. Di Q4 itu, ini ada yang menarik juga nih. Apa kita ke brand dulu ya bro? Gimana menurut lo? brand ya Tadi sih gue mau kelihatannya ke perbankan. eh, Perbankan dulu apa brand nih bro? Ada yang nih, brand dulu Jodeh lah nih nanggung. bilang brand, hahaha. Oke, 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 nanggung ya. Brand, brand gimana nih bro? Brand itu ya
ini kelihatannya kan kemarin waktu yang masuk FCA, ARB Iya, iya, kan iya. gede-gede itu, Wah, ya 12.000 sampai 40%, bro. ya, 2 hari berturut-turut. iya sampai pokoknya dari all time high turun tuh kan 50%, 12.000 ke 6.000. Tiba-tiba kan Oh rebound iya, lagi iya, kan iya, kenceng iya, kan, iya. Iya, iya, bisa iya. balik 10.000. Eh berarti kan, oh ini masih kuat nih. Kenapa? Mm, Karena mm, memang mm, waktu penurunan itu juga kalau dilihat secara volume mm, nggak mm, banyak yang keluar mm, gitu. mm, Karena FCA aja kan, jadi dia bertahap tek 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 tek, tapi nggak iya, ada iya. volume gitu. Mm, mm, Nah terus mm, mm. ya mungkin pintarnya mereka lah ya, manajemen bisa mengakali supaya keluar lagi dari FCA, begitu Iya. keluar, mulai naik lagi. Karena kan Nah, memang kelihatannya kan memang targetnya adalah bisa masuk indeks FTSE yang kemudian ya sebenarnya bukan aja kalau masuk ke FTSE kan yang beli ya asing gitu kan. asing Mau betul. di Mm, berapapun harganya mereka udah nggak lihat lagi yang namanya valuasi mahal murah iya. teknikal support resistance nggak ada. Yang penting masuk indeks ya harus dibeli gitu karena Mm, supaya mm. mencerminkan kinerjanya nggak jauh beda dengan indeks lah. Kan konsepnya Iya, gitu iya, kalau iya. masuk indeks. Nah, Mm, tapi mm, kan mm, mm, mm. sekarang dikeluarin lagi dari indeks FTSE kan. Nah, cuma yang membuat ini beda adalah volumenya besar banget. Waktu Mm, mm. penurunan kemarin itu di tanggal yang 24 September tuh yang buang lumayan banyak. Even asing itu dari buang sekitar 1 triliunan lebih kan net net Mm, mm. outflow-nya gitu. Ya 1 triliun dibandingin market cap-nya memang kelihatannya kecil ya, tapi untuk kali ini volumenya besar lah. Mm, Nah, mm. jadi eh, bisa aja beda cerita karena penurunan ini ceritanya beda sama kayak pas penurunan pas dia masuk FCA yang nggak ada volume. Ya, cuma kalau yang sekarang nih kok kelihatannya volumenya agak tebel ya. Jadi ya Mm, eh, mungkin teman-teman mm. harus lebih bijak lah kalau mau tetap mau trading ya nggak masalah. Yang penting kalau teman-teman Mm, trading mm. batasi cut loss-nya kalau sampai cut loss. Sedangkan kalau dari segi key fundamental ya cukup sulit ya untuk kita Iya, masuk ke saham yang seperti iya, iya, BNI benar. karena secara valuasi memang sudah nggak masuk akal lah. Iya, betul. Ya, iya. Untuk fundamentalis juga PBV-nya susah untuk masuk. bener, bener bro. PBV-nya udah tinggi, PR-nya juga begitu ya. Jadi agak susah dilihat dari fundamental, dilihat dari teknikal juga kayaknya gerakannya liar banget gitu. Kayaknya orang harus nungguin berita-beritanya aja kali ya bro ya. Ini Iya kapan dan lagi masuk di FTSE apa kayak gitu. ya kan memang kan Iya, iya, iya. 90% lebih barangnya di tangan sama sama grupnya mereka sendiri lah. Jadi memang yang Sama di grupnya retail pun mereka sendiri. Betul. juga sedikit ya. Dengan supply ada di tangan mereka memang sebenarnya saham tuh bisa lebih cepat naik, lebih cepat turun Mm-mm, juga gitu. mm-mm, Jadi ya mm-mm. eh ya akan volatil lah pasti ke Iya. depannya. Nah, ini masih di kisaran brand ya, tapi kita coba naik sedikit ngelihat dari sisi sektoral gitu. Kita kan lihat ada beberapa emiten-emiten yang berkaitan dengan komoditi itu juga naik ya, luar biasa. Kayak misalnya kita lihat ada Toba, ini banyak banget nih orang yang apa namanya mention Toba. Selain Oh iya. komoditi-komoditi yang terkait. Nah, yang terkait dengan apa namanya emiten-emiten yang terkait dengan Prayogo gitu ya kan memang banyak yang komoditi juga. Tapi kalau gue sih ngelihat dari sisi general ya secara keseluruhan ya bro ya, itu tuh komoditi juga ikut merespon positif ya, banyak yang menguat ya, baik yang batu bara, minyak gitu. Nah ini secara umum apa sih yang mempengaruhi dia gitu bro? Eh, untuk harga komoditas tuh salah satunya karena tadi China ya kan mulai Heeh, ekonominya mulai bergairah lagi. Tadi Bro Daniel juga di depan kan iya, bilang PBOC-nya menurunkan tingkat suku bunganya juga heeh, tingkat suku gitu. bunga betul. Artinya kan China juga ingin menggenjot lagi ekonominya lah. Dan Iya, China meskipun dia penghasil beberapa komoditas terbesar juga seperti batu bara mereka juga besar, tapi mereka juga karena banyak industri ya, jadi dia import import komoditas itu juga cukup banyak gitu. Minyak, batu mm-mm, bara, nikel dan segala macam juga importnya mereka besar.
Meskipun mereka tetap net eksportir, tapi tetap importnya angkanya besar. Nah, tentu ketika ekonomi China bangkit, ya salah satunya misal batu bara, ya kan itu batu bara pasti akan eh, menggeliat lagi karena konsumsi batu bara Mm-mm, China tuh mm-mm. sebesar itu gitu. Iya. Nah, kemudian untuk minyak itu karena kalau minyak tuh lebih banyak dipengaruhi sama supply supply Mm-mm, apa OPEC ya. mm-mm, Terakhir mm. itu kalau gua nggak salah baca mereka masih eh, masih membatasi jumlah produksi gitu. Nah, kalau membatasi jumlah produksi artinya harganya Mm-mm. bisa naik gitu kan karena suplainya sedikit. Iya. Untuk emas ya karena suku bunga turun itu bagus buat emas, terus kemudian ya ketidakstabilan ekonomi emas juga Iya. all time high terus gitu. Jadi Jadi bakal overall memang ketahan di atas bagus. 2.500 ya, kalau I emas think ya. so. Heeh, I heeh. think gua sih memfavoritkan emas sih dari akhir tahun memang gua favorit emas. Iya, iya, iya. Jadi Wah, harusnya ya gila. bagus Itu lah. sedep, sedep banget sih ya dari akhir tahun. Dari 2.000 jadi 2.600 bro. Iya, Gila. iya. Masih ma- masih Keren menarik lah. banget. Iya, iya, iya. Masih ada potensi untuk kenaikan ya kalau emas ya berarti lu ngelihat. Karena kan suku bunga masih bakal diturunin lagi gitu ya bro. Iya, iya. Eh ya apalagi ya sebenarnya sekali lagi kita nggak berharap ada perang dan segala macam. Tapi ya kenyataan di luar sana masih ada gitu kan, meskipun sekarang beritanya tidak terlalu besar-besar lagi, tapi potensi ketidakstabilan ekonomi itu kan cukup tinggi lah kalau kita lihat atau kita bandingin dengan beberapa tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya cukup aja harga emas mulai naik lagi gitu. Dan ya secara Iya. jangka panjang harga emas akan terus naik sih karena dia memang sudah disepakati banyak institusi dan orang investor yang bahwa emas tuh ya safe haven gitu. Dia Mm-mm. hedging pelindung nilai gitu. Jadi ya dari sonanya emas emang secara jangka panjang akan tetap naik sih. Tapi tidak yang volatil bisa naik banyak banget sih enggak. Stabil lah tapi pelan-pelan. Oh iya iya iya. Oke oke, menarik menarik. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, tadi itu kita udah bahas dua sektor, ada properti dan juga ada komoditi secara menyeluruh. Jangan lupa ya teman-teman Cuan Troopers, ini kalau mau bergabung itu bisa melalui ifom.sukorsekuritas.com ya supaya bisa sama-sama bertransaksi di kuartal keempat ini dan bisa meraih cuan. Dan ini ada yang nanya kalau mau bikin rekening tanpa kode referral kok nggak bisa? Bisa, tenang aja gitu ya. Nanti dicoba di refresh lagi itu pasti bisa nanti untuk buka akunnya. Kita minimum deposit cuma 10.000 teman-teman Cuan Troopers ya. Jadi udah bisa dengan punya akun nanti udah bisa langsung join ke grupnya Bro Kevas juga gitu ya untuk Tapi nanya-nanya secara masukin fundamental. Heeh. masukin referral kalau gitu. Iya iya, masukin referral apa nih Bro? Ini Kevas kan ada namanya soalnya langsung. oh iya, soalnya ini ada yang bilang referral referral katanya kalau dikosongin nggak bisa. Ya udah masukin referral Kevas saja Iya, ada kok Kevas. gitu ya. Bisa masuk gitu ada. Mantap. Nah, Bro, dari komoditi kita coba beralih ke back to basic nih. Kita ke banking ya, yang paling banyak menggerakkan indeks lah ya, komposisinya paling gede di indeks. Q4 gimana nih menurut lo? Karena kan suku bunga sepertinya bakal diturunin lagi di Q4. Otomatis kalau suku bunga turun, biasanya profit marginnya perbankan itu juga menurun juga gitu ya. Karena kan apa ya, mereka punya marginnya terpangkas lah ya dengan penurunan suku bunga gitu. Nah, view-nya gimana nih bro untuk bank-bank di kuartal keempat ini? Eh tetap karena basicnya banking to basic ya view-nya tetap bagus sih sebenarnya karena banking itu mau gimana pun ya kondisinya mau suku bunga naik dia tetap untung suku bunga turun dia juga tetap untung karena anggapannya mereka udah punya selisih lah namanya kan net interest margin kan jadi meskipun suku bunga turun tapi nggak kemudian langsung semerta-merta eh, tingkat deposito langsung diturunin kan enggak juga gitu kan. Terus kemudian apakah suku bunga KPR langsung turun banyak juga enggak juga gitu. Mm-mm. Paling yang paling berasa ya kalau memang pinjamannya itu apa namanya yang floating ya
kalau floating memang pasti langsung berasa. Nah, tapi sebenarnya banking itu meskipun suku bunga turun, gini, banking itu salah satu penyakitnya di tahun ini adalah karena banyak yang masih gagal bayar. Sebenarnya kan itu ceritanya dari pandemi. Oh, oke. Nah, karena pandemi susah, kan kemudian dikasih keringanan, banyak yang dihapus buku dan segala macam, dikasih keringanan. Nah, sebenarnya ceritanya sampai sekarang tuh masih banyak, terutama UMKM-UMKM, makanya kayak BRI, BTPS itu yang paling kena dampak, karena UMKM paling paling kena dampak lah ya, yang kelas menengah ke bawah, yang UMKM usaha kecil. Nah, jadi salah satu bobot terberat misalnya kayak Bank BRI itu adalah salah satunya juga karena untuk penghapusan buku gitu. Bukan penghapusan buku. Apa namanya? Allowance, cadangan kerugian. Cadangan Mm-mm, kerugian ini adalah untuk mengcover yang gagal bayar. Nah, dengan mm-mm, suku bunga turun sebenarnya malah bagus untuk BRI. Kenapa? Karena eh, potensi untuk pencadangan penghapusan bukunya ini bisa makin kecil. Karena kan mm-mm. harapannya adalah ketika suku bunga turun, orang jadi bisa lebih, bisnis-bisnis bisa lebih lancar lah pembayarannya, karena Iya. kreditnya juga lebih murah. Nah, yang kemarin belum berani misalnya ambil kredit, jadi bisa ambil kredit, karena kreditnya mungkin potensi akan lebih murah lagi, apalagi kalau bakal cut suku bunga terus gitu. Nah, jadi itu sih eh ya tetap sih, tapi gimana pun ceritanya banking itu sangat basic ya. Jadi mau dia naik atau mau dia turun suku bunganya tetap akan tetap menghasilkan duit lah. Iya, iya, Banking iya, ya iya. Nggak isinya duit bakal, semua. iya, nggak bakal kekurangan duit lah ya bro ya. Iya. Profit juga, profit juga pasti masih akan terjaga gitu ya. Oke, untuk banking. Kalau kita nih ada kebetulan yang nanya, kok GIAA gimana menurut kok Kevas? Penerbangan nih, gimana ya? Iya, Um, udah lama nih bro, nggak dengar kabar emiten-emiten penerbangan gitu ya. gue juga nggak pernah pelajarin sih ada apa yang terjadi di GIA sekarang. Iya, Dia 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 FCA nggak sih? Nggak ya? Mana nggak, sih? nggak, Nggak FCA. nggak kena, Gue nggak kena nggak tahu tato sih X. apa yang terjadi di GIA, jadi gue nggak bisa komen banyak. Oh, oke, oke, oke. Ini ada, oke, ini dari Bang ada yang nanya insight-nya BTPS dan BBTN gimana gitu. Kenceng juga tuh soalnya kemarin gua ngeliat BTPS. Hmm, ya sejak eh ya meskipun kalau dibandingin beberapa tahun lalu BTPS kan memang salah satu saham yang turunnya berasa banget tuh dari 2000 dari 4 ribuan kalau nggak salah ya sampai sekarang BTPS berapa sih terakhir Mm-mm, 1270 ya. mm-mm, Ya tadi sejak pandemi memang kendalanya BTPS itu sejak pandemi sih karena UMKM-nya kan kena benar-benar kena dampak, bahkan segmennya BTPS tuh jauh di bawah UMKM di mana kayak petani-petani unbankable, orang-orang nggak punya bank malah mereka dikasih pinjaman meskipun nilai pinjamannya mereka tuh kecil loh, nggak nyampe 5 jutaan biasanya. Jadi bukan yang kayak korporat Bank Mandiri bisa salurin pinjaman triliunan gitu. Nah, tapi karena dia mainnya kecil, segmen yang lebih kecil, ini yang paling banyak kena dampak sejak pandemi. Nah, sentimennya BTPS kayak seperti tadi saya bilang, ketika suku bunga turun ini harusnya memang lebih bagus buat saham-saham yang kemarin ini banyak 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 mencadangkan kerugian karena harapannya adalah dengan suku bunga turun, angka gagal bayarnya makin turun gitu. Ya, jadi setidaknya dengan penurunan suku bunga ini harusnya malah bagus. View saya sih sebenarnya bagus untuk BTPS dan BRI ya kalau turun suku bunga. hmm. Oke, oke, oke. Noted. Nah, ini waktu kita terbatas ya, tapi masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan dari Cuan Troopers. Sebelum kita beralih ke pertanyaan Cuan Troopers, gue yang pengen nanya dulu nih, Bro. Yes. Sektor andalan Bro Kevas di Q4, sektor apa nih, Bro? Ah, sektor gua boring, Bro. Apa tuh? Apa tuh? Sektor Gak gua apa-apa, masih yang penting sama sih cuan, bro. dari nah, saham gua belum gerak masalahnya, itu aja. Oh, Jadi emang agak boring. Satu, gua memang suka emas. Cuma opsi saham emas di Indonesia memang nggak terlalu banyak yang benar-benar pure player ya. Misal kayak Antam dia ada nikelnya. Paling yang benar-benar pure player ya kayak BRMS, PSAB. PSAB cuma ada berita tentang mau dibeli lah perusahaannya sama mau diakuisisi. Makanya dia yang paling tinggi sendiri PSAB. Jadi sektor emas sebenarnya gue suka.
Kedua, ya green energy masih sama sih cerita gue dari tahun 2023. Gue suka sama green Hmm. energy, tapi ya belum ada kabar yang gimana-gimana, makanya masih slow tapi nggak turun sih. Jadi ya gue sih masih tenang-tenang aja untuk saham-saham yang green energy. Sebenarnya brand juga masuk green energy. Jadi sebenarnya secara sektor bagus, tapi ya itu tuh tetap aja valuasinya udah kemahalan banget lah. Agak sulit untuk dikejar. Hmm. Oh. Dan yang ketiga sebenarnya ya tetap banking lah. Hmm. Banking paling aman Hmm. lah. Hmm. 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 Sebagai penyeimbang portofolio ya bro ya. Iya, Oke, oke. Nah, bagaimana dengan sektor teknologi nih, Bro? Kan ada Goto juga tuh yang menjadi penggerak indeks ya. Menurut lu gimana nih, Bro, ngelihat sektor teknologi? Ada MTech juga gitu ya, Bukalapak gitu. Gimana sih emiten-emiten yang kayak gini ke depannya? sebenarnya gue nggak suka sih. Sebenarnya gue nggak Hmm. terlalu suka untuk sektor-sektor teknologi. Jadi gue against sih sebenarnya. Iya, Karena iya, iya. sebenarnya nggak ada yang, ya misalnya Goto memang teknologi banget, tapi baik-baik lagi profitability-nya kan masih dipertanyakan ya. Yang itu yang sulit sih. Mm-mm. Selama company-nya masih burn uang, agak sulit sih. Yang penting kan ujung-ujungnya menurut gue tetap kalau memang bisa profit itu akan jauh lebih bagus. Nah, cuma kan sekarang kendalanya mereka belum 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 show the money gitu. Hmm. Jadi ya kalau harga Oh. sahamnya naik ya karena lagi naik aja gitu menurut gua. Enggak, ya karena lagi banyak yang Hmm. main mungkin di sana. Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Menarik, menarik. Nah, ini di beberapa menit terakhir ya untuk Instagram Live kita, mungkin untuk teman-teman cuan troopers ya yang pertanyaannya masih banyak. Tadi juga ada emiten yang kita udah bahas, tapi mungkin Instagram live-nya kelewat. Jangan takut, nanti ini kita akan posting kok di Instagramnya Sukor. Jadi teman-teman bisa nonton ulang lagi gitu ya. Lewat Instagram ataupun di YouTube nanti juga bakal kita naikin kok. Di Spotify pun ada gitu ya. Kalau teman-teman sambil naik motor mau dengerin itu bisa cari aja Sukor Sekuritas di YouTube dan juga di Spotify bisa dengerin ulang gitu. Nah, dan bagi kamu yang ingin bertanya langsung secara khusus ya ke Brokevas dan pengen join ke grupnya Brokevas, jangan lupa daftarnya di ifom.scoresecuritas.com. Referralnya cari aja namanya Kevas gitu. Terus langsung DM gitu ya Ya, ke Brokevas untuk join ke grupnya gitu, nanya-nanya tentang fundamental. Nah, terakhir nih Bro Kevas, tipsnya nih kita coba ulang lagi ya, recap dikit nih. Pertanyaan terakhirnya adalah tips untuk mengatur porto di kuartal keempat ini sebaiknya gimana? Yang pertama kan tadi adalah jangan panik, jangan takut ya, kondisi marketnya aman, kita masih di atas 7.400 tuh level support kuat lah gitu. Nah, tips yang lainnya seperti apa nih kok? kalau belum punya posisi cari posisi sih. Karena Cari seharusnya pos. menatap 2024 akhir 2000 bulan-bulan paling enak untuk menikmatin bullish moment ya sebenarnya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret dah. Hmm, Itu udah bulan-bulan enak lah sampai Q1. Makanya kalau belum punya posisi sayang sih. Harusnya sudah ambil posisi. Jadi ambil tips posisi. ngatur porto di Q4 masukin duit ke saham. Mantap. Masukin duit, pilih emiten yang tepat juga ya. Jangan lupa lakukan PR fundamental dan teknikal ya tentunya ya. Kalau fundamental carinya Brokevas gitu ya. Nanti Ya, bisa diajarin langsung sama Brokevas gitu. Nah, kalau gitu waktu kita ini udah habis, Bro Kevas. Thank you banget ya. atas waktunya ya, tips-tipsnya Thank dan you Bro juga Daniel juga. emiten-emiten penjelasan-penjelasannya juga. Thank you juga buat Cuan Troopers yang sudah menyaksikan. Bagi kalian yang ingin mendapatkan buku The Art of Investing, jangan lupa ya, screenshot Instagram Live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag juga ke Bro Kevas, tag juga ke gua gitu ya. 3 orang terpilih nanti akan mendapatkan buku The Art of Investing. Untuk itu, thank you Bro Kevas, Cuan Thank Troopers. you. Sampai jumpa ya Bro ya. Sampai Sampai jumpa jumpa di teman-teman. Instagram Live di lain kesempatan. Thank you, Yes. bye-bye. Thank you semuanya. Thank you Bro Daniel. See you. See you.